Halo, selamat datang, selamat siang, selamat 17 Agustusan. Ini 70 tahun Indonesia telah merdeka. Kini kita akan berbincang dengan Mbak Alia. Mungkin Mbak Alia juga sudah gabung nih bersama kita. Eh, Pada kali ini IG Live kita bertema Sudahkah Kita Merdeka? Mengembalikan semangat yang hilang, melawan pesimisme dan kemageran. Nanti akan bergabung Mbak. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Dirga Maulana, peneliti Amanat Institute. Kita nanti akan berbincang dengan Mbak Alia. Mbak Alia sudah bergabung? Sudah, bentar aku pilih filter yang lucu. Oke, Mbak Alia. Oke. Nah, ini dia nih Mbak Alia. Mbak Alia adalah salah satu staf sus milenial di Menpora ya, bidang kreatif dan inovasi. Salam dulu Mbak, sapa dulu Mbak teman-teman kita di IG Live Amanat Institute. Hai teman-teman Amanat Institute. Ya Mbak, kita akan bincang soal sudahkah kita merdeka, mengembalikan semangat yang hilang, melawan pesimisme dan kemageran nih. Nih kira-kira di momen Agustusan, 17 Agustus, Mbak Alia kira-kira udah merdeka belum sih? Aku personally atau Yes. kayak kalau kita sebagai generasi muda merdekanya mungkin nggak dari para penjajah, tetapi dari kemageran tadi seperti yang Mas Dirga bilang. Terus hal-hal yang mungkin sifatnya negatif kayak pergaulan yang negatif, yang yang toksik gitu. Terus nggak merdeka dari handphone dan gadget-gadget karena terlalu adiktif gitu. Terus nggak merdeka dari pemikiran-pemikiran yang nggak membangun spirit kita, kayak negative thinking, insecurities, lack of confidence. So a lot of struggle kita sebagai anak-anak muda tuh itu kayak mungkin bisa dibilang internal struggle juga. Dan itu ya hal-hal yang seringkali membuat kita susah untuk maju, susah untuk bangun, untuk merdeka dari kasur. Iya gitu. Nah, menarik tuh tadi soal negatif sama ketidakpedean itu. Gimana tuh Mbak Alia menghilangkan semua itu? Kan Mbak Alia sebagai public figure ya, masih muda, terus banyak kemarin juga ini ya habis sharing ya tentang inovasi dan kreatif ya di Millennial Fest. Itu gimana tuh? Ada rasa nervous nggak ketika memulai sesuatu? Kemarin kebetulan di Millennial Fest, aku sharing tentang millennials and policy making. Jadi lebih kayak kebijakan dan strategi dan rencana Kemenpora untuk 4 tahun ke depan. Itu aku lumayan nervous dan banyak yang bisa ngelihat aku nervous karena udah berbulan-bulan ini jarang banget kegiatan offline yang di luar gitu, yang ketemu banyak orang. Biasanya selama ini ngisi kegiatan itu mostly Instagram, di YouTube, dan di platform-platform digital lainnya gitu. Jadi nervous kemarin, sempat nervous kemarin karena udah lama nggak ketemu orang aja basically. Nah, Mbak, 4 tahun ke depan Menpora mau ngapain tuh? Boleh nggak kita kasih tahu nih infonya? Kita ada program prioritas Kemenpora 2020-2024 yang ini dirancang oleh Menteri yang sekarang, Bapak Zainuddin Amali, dan ini dirancang untuk intinya untuk menggerakkan Kemenpora, untuk membuat blueprint di mana bisa menggerak Kemenpora ke arah yang lebih baik dan arahnya juga jelas gitu loh, poin-poinnya ada 5 poin. 1 itu perbaikan tata kelola, jadi itu sifatnya lebih internal. Terus poin kedua dan 3 itu lebih ke pemudaan, untuk kepemudaan, mencetakkan pemuda yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan semangat wirausaha. Terus nomor 3 pemuda yang berbudaya dan berideologi karakter bangsa. Dan untuk poin 4 dan 5 itu untuk keolahragaan. Untuk 4 itu pemasaran budaya olahraga ke masyarakat, biar masyarakat Indonesia itu sadar atas pentingnya berolahraga. Terus nomor 5 untuk meningkatkan pembinaan atlet dari usia dini. Wah, menarik tuh pembinaan atlet dari usia dini.
Itu Iya. langkah yang dilakukan oleh Mbak Alia dan teman-teman itu gimana tuh? Jadi kalau aku kan memang kebetulan lebih ngurusin kepemudaan ya dibanding olahraga, karena Mm-mm. aku khusus, jadi staf khususnya tuh ada 3, yang ngurusin olahraga itu 1, yang ngurusin Mm-mm. kepemudaan tuh 2. Jadi kalau di Kemenpora itu kita sedang tahap perancangan membuat grand design olahraga, di mana Mm. nanti di grand design ini sudah dirancang based on sport science untuk mendesain anak-anak dari usia dini 4, 5, 6 tahun itu nanti mereka ke depannya cocoknya masuk cabang olahraga apa. Dan banyak Oke, negara-negara maju seperti Australia, seperti Jepang, dan negara-negara lainnya itu sudah menggunakan metode sport science ini. Jadi menggunakan oke. science dan biology untuk determine setiap anak yang ingin ada keinginan buat jadi atlet itu kira-kira cocoknya masuk cabur apa, biar mereka nggak wasting time dan langsung bisa mengembangkan skill mereka dari kecil. Jadi kita mendesain atlet. Oh, oke. Ini salah satu langkah inovasi dan kreativitasnya ya. Ini sebetulnya sih sudah direncanakan kalau nggak salah sudah dari Mm-mm. dulu banget dari menteri-menteri yang Oh, sebelumnya, tetapi karena satu dan lain hal akhirnya Bapak Zainuddin Amali yang bisa merealisasikan dan sekarang sudah hampir selesai kalau nggak salah. Waktu itu sudah oke. ada kayak draftnya gitu dan sekarang Mm-mm. lagi difinalisasi lagi. Jadi buat temen-temen nih yang pengen jadi atlet, yang pengen Mm-mm. tahu apa pengembangan dia jago di olahraga mana nih, bisa sharing-sharing juga nih dengan Mbak Alia ya nantinya Mm-mm. ya. Mm-mm. Iya. Terus Mbak Alia nih eh, kreativitas dan inovasi anak muda bagi Mbak Alia itu seperti apa sih gitu? Kalau kita di Kemenpora ingin mendorong semangat kewirausahaan ya, itu salah satu Hmm, concern terberatnya Pak ZA, karena kita juga sadar di era pandemi ini banyak ketidakjelasan, jadi anak-anak muda dibanding rely on perusahaan buat kasih kalian masa depan, mendingan kalian menciptakan masa depan untuk kalian sendiri dan teman-teman kalian dengan menciptakan lapangan kerja. Jadi kreativitas mm-mm. dan inovasi di mata aku di era pandemi untuk anak-anak muda itu bisa berwirausaha, bisa menciptakan suatu karya yang bukan saja Ya, bermanfaat buat diri kamu, tetapi untuk orang di lingkungan kamu, baik itu keluarga atau mm-mm. teman-teman, tetangga, siapapun itu pokoknya bermanfaat dan berdampak bagi orang lain. Ya. By the way, ini ada yang bilang Kak Soal Alia lagi di rumah Elsa Frozen ya. Iya, aku lagi main sama Olaf. lagi main soal. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan kali ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung, silakan di kolom chatnya, bisa nanti saya bacain dan Mbak Alia juga akan bisa lihat dan Mbak Alia bisa langsung jawab gitu. Nah, Mbak Alia ini kan zamannya kolaborasi ya, kita itu ya. Mhm. Nah, pemerintah yang kemudian juga menggait gitu, mengkolaborasikan dengan anak-anak muda, itu dampaknya besar nggak sih bagi pengembangan kementerian sendiri, terus bagi Mhm. membangun relasi hubungan dengan anak-anak muda itu dampaknya kira-kira luas nggak? Menurut saya bisa dampaknya luas kalau dieksekusikan dengan benar dan Hmm, target dan sasarannya juga jelas, terus programnya juga bisa diukur, bisa berdampak. Jadi if executed properly to the proper people, dampaknya bisa besar. Tapi hmm, kan seringkali masalahnya itu ya, kayak target marketnya mungkin bisa dipertanyakan, dampaknya juga bisa dipertanyakan. Jadi kalau misal andai kata semuanya sempurna, jelas target marketnya, jelas dampaknya, ya, programnya pun jelas, eksekusinya pun rapi, itu bisa dampaknya bisa besar dan signifikan dan beneficial buat semua stakeholder. hmm. Ya, halo Mbak Alia. Ya. Ya, ketika dampak dan goals-nya itu jelas dan Mhm. orang anak-anak muda yang ikut kolaboratif dengan pemerintahan, biasanya pemerintahan ingin dapat aspek apa dari anak-anak muda ini? Semangatnya kah, atau pemikirannya kah, atau Pemikiran, iya, ide fresh dan inovatifnya juga, terus mm-mm,
relasinya, karena kita anak-anak muda kan sudah sangat familiar di platform digital, dan mungkin itu butuh pemerintah butuh nih skill-skill dan knowledge dan expertise kita di bidang itu agar mereka bisa masuk juga di ranah itu biar bersama-sama kita anak-anak muda gitu tetap relevan. Nah, kalau momentum kemerdekaan saat ini kira-kira Mbak Alia biasanya ngapain sama teman-teman nih? Apalagi dulu ya, sebelum masa pandemi dan sekarang yang lagi masa pandemi. Biasanya Mbak Alia ngapain? Lomba 17-an kah? Atau kalau pas sekolah iya pasti ya, hari H-nya kan biasanya. Jadi dulu, zaman dulu banget, terutama pas papa masih di pemerintah, itu kadang-kadang suka ikut ke istana buat upacara. Habis itu di sekolah biasanya lombanya pas lagi nggak tanggal merahnya, jadi mungkin kayak sehari atau 2 hari setelah tanggal 17. Terus pas kuliah di Amerika biasanya ke konsulat, ke KJRI, di situ ada upacara paginya, siangnya diikuti oleh kayak semacam bazar budaya gitu deh. Bazar budaya ya? Iya, bazar budaya, ada jualan makanan Indonesia, terus ada UMKM Indonesia yang dijual di sana juga, terus ada produk-produk Indonesia yang memang diekspor untuk trade di Amerika gitu, untuk didagang di Amerika. Terus sejak pulang ke Indonesia kemarin tahun sempat upacara di di kantor partai pernah, terus upacara di dekat-dekat rumah juga pernah, ya gitu deh, bervariasi sih. Oke. Nih saat pandemi gimana nih? Pas lagi hari ini pandemi. Ya kan upacara di kantor, jadi tuh Bakal upacaranya cari semua kantor ya? virtual. Upacaranya semua virtual, tetapi kita semua pejabat eselon 1 masih harus datang ke kantor untuk menyaksikan upacara virtual itu live dari istana. Mengingat karena 8 anggota Paskibraka yang bertugas di istana itu kan hasil pembinaan dari Kemenpora. Nah, aku mau tanya Mbak Lia soal menarik nih statement Pak Jokowi ya soal kita harus setting ulang gitu, ibarat komputer perekonomian kita itu gimana menurut Mbak Lia nih sebagai anak muda? Ya menurut aku di sini anak muda sangat berperan ya, karena kita punya kapabilitas untuk mengkreasi usaha-usaha yang UMKM atau UKM, dan di situ bisa membantu mendongkrak perputaran sistem ekonomi juga, dan juga ada banyak bantuan dari pemerintah mungkin yang untuk gajinya kalau nggak salah di bawah 5 juta ya, dikasih insentif lebih, dan insentif lebih itu kan buat stimulus juga kan, biar bukan saja buat kita simpan-simpan, tetapi biar kita bisa beli apapun yang kita butuh untuk sehari-hari. Nah kalau misalnya ada pembelian, ada purchases, itu kan ada perputaran ekonomi. Jadi kita perannya di sini tuh sangat ada gitu. Kita bisa menciptakan usaha, bisa membantu usaha teman-teman, membantu usaha yang sudah ada. So we have a role here, guys. Nah, Mbak Lia kan pernah ini ya, nyalek ya waktu itu di DKI 5 ya, DPRD. Gimana pengalamannya waktu itu Mbak Lia? Pengalamannya menarik banget. Aku ngerasa petarung. Iya, aku ngerasa aku banyak dapat pengalaman yang mungkin aku belum tentu bisa dapetin kalau aku nggak nyalek. Kayak contohnya belajar berkomunikasi. Ini 2 tahun yang lalu aku belum tentu bisa berbicara sama Mas Dirga kayak gini. Dan kalau aku nggak latihan terus, ketemu masyarakat, ngomong sehari bisa 3, 4, 5 kali, itu aku jamin aku nggak bisa. Itu juga melatih tingkat kepedean dan melatih komunikasi, dan melatih aku harus bisa mendiferensiasi antara aku ngomong sama kaum ibu, kaum perempuan, sama anak-anak muda, terus sama mungkin bapak-bapak, konteksnya tuh beda, kontennya juga beda gitu. Berbicara sama petinggi-petinggi dan pengurus partai itu mungkin juga beda. Jadi aku belajar banyak soft skill yang sangat valuable sebagai untuk diimplementasikan dan dilatih sebagai calon pemimpin gitu kan. Maupun itu pemimpin dimanapun, saya rasa membutuhkan soft skill. Dan banyak banget soft skill yang saya dapatkan dari pas saya nyalek. Terus belajar lebih ramah, belajar kayak
basa-basi, cuman bukan basa-basi yang negatif ya, kayak Iya, bisa iya. Assalamualaikum Bu, Ibu tinggal di mana, udah berapa lama, kayak gitu-gitu loh, ngerti nggak sih? Yang Iya, kayak iya, iya. ngobrol sama warga gitu, kayak kenalan gitu tuh juga belajar banyak. Terus Menyap kayak menyapa ya, iya, menyapa. iya menyapa, ngobrol gitu. Ya Terus hal-hal apa gitu. empati juga gitu ya. Iya, benar-benar belajar empati, belajar mendengar untuk Iya, mengerti dan memahami ya, bukan mendengar untuk merespons. iya, Mendengar iya. untuk benar-benar memahami, mengerti permasalahan mereka, kehidupan mereka dan lain sebagainya. Kadangkala orang-orang mereka ini not necessarily butuh solusi. Iya, mereka butuh bantuan dan butuh solusi, tetapi Iya. kadang-kadang mereka lebih butuh orang buat ngedengerin keluh kesah mereka gitu, dan sangat diapresiasi. Mereka juga sangat mengapresiasi kita kalau kita bisa take the time untuk dengerin omongan mereka gitu. Jadi banyak banget belajar hal. Ini ada pertanyaan nih Mbak, kira-kira Ya. kalian ada pesankah untuk anak-anak muda yang udah mulai berpartisipasi aktif di dunia politik, tapi mindsetnya tuh masih mirip-mirip dengan politisi zaman orang tua kita dulu katanya. Ada pertanyaan Mungkin kayak kamu gitu tuh. salah, bukan salah ya, mungkin kamu harus bergaul sama anak-anak muda juga, jangan kamu bergaul sama bapak-bapak itu. Kalau kamu masih muda bergaul sama bapak-bapak ya, nanti tambah lama kamu akan berpikir seperti si bapak-bapak itu. Jadi kamu harus bisa lebih surround diri kamu sama orang-orang yang bisa dibilang masih anak-anak muda, masih millennials, yang pemikirannya masih kurang lebih mirip sama kamu, tetapi interest in politics-nya juga sama kamu gitu loh, biar kamu nggak lepas dari jiwa mudanya, tetapi masih dalam circle politics itu. Jadi harus bisa balance antara hangout sama yang anak-anak muda di partai dan orang-orang yang lebih tua, karena kita juga butuh bimbingan dari mereka. Betul. Butuh mentor ya, kita butuh mentor ya. Kita butuh mentor dan supportive circle yang memang memahami kita. Kira-kira kalau bicara ngomongin mentor nih, mentor politiknya Mbak Lia siapa sih selain orang tua Mbak Lia tentunya Pak Agung Laksono? Iya, papa, kakakku karena beliau di DPR juga, bos aku Pak ZA, ya. Terus ada beberapa, bukan saja mentor, tetapi lebih kayak role model gitu ya. Kalau perempuan palingan Mbak Mutia Hafid yang di Golkar juga. Beliau ketua Komisi 1. Terus Ibu Hetifah, beliau wakil ketua Komisi 10 dari Golkar pun juga. Jadi ada mentor, ada role model gitu. Nih Mbak, ada pertanyaan menarik juga nih dari Joshua Wisam 38. Kemenpora dukung e-sport nggak nih katanya? Lagi pandemi, event nggak ada. Dukung ya? Dukung. Kita kemarin ada kegiatan e-sports untuk para pelajar di tingkat pelajar. Terus mulai besok apa lusa gitu ada launching Menpora Esports Cup yang lebih untuk non pelajar, yang liga profesional. Mana ada lagi nggak ya pertanyaannya? Kalau nggak ada lagi yang tanya, teman-teman boleh nih chat di IG Live kita, tanya apapun tentang Mbak Lia, personalitinya, karirnya, dan sebagainya. Ini sekarang Mbak Lia, kemarin kan sebagai politisi nih, sempat gagal lah, katakanlah, bisa dibilang kayak gitu ya, di DPRD gitu, gagal. Kira-kira prospek kedepannya mau gimana lagi? Apakah nanti mau nyalonin lagi kah, atau mau jadi yang lain atau yang gimana? Kalau untuk 2024 aku belum ada spesifik target, karena aku juga masih banyak banget hal yang aku ingin pelajari di Kemenpora, dan aku ngerasa itu ya mungkin memang preparationnya harus dari 2 tahun dari sebelum, mungkin dari 2022 gitu. Tetapi aku untuk sekarang aku very happy where I'm at. Masih banyak yang harus aku pelajari, jadi aku masih lagi fokus di sini dulu. Tapi kalau kedepannya seperti apa, memang masih ada interest ke legislatif. Nih Mbak Lia, kan banyak ya anak-anak muda nih sekarang juga apolitis ya terhadap politik. Tapi kadang mereka juga
nimbrung di politik dengan genre yang berbeda gitu. Misalkan dari musik atau dari meme dan lain Oh, sebagainya. iya Nah, ya. itu bagaimana menurut Mbak Alia nih? Anak-anak Iya, yang apolitis terhadap politik dan anak-anak yang mengekspresikan paham. politiknya itu di luar ruang yang beda lah. Iya, paham. Aku paham banget maksudnya Mas Dirga. Dan menurut aku kita semua ada kapasitas masing-masing, ada audiens Ya. kita masing-masing. Kalau kita bisa mengekspresikan semua apa ya keluh kesah kita lah, semua hal-hal yang kita ingin suarakan intinya melalui medium apapun, seni atau apapun itu nggak apa-apa karena kita semua punya kapasitasnya masing-masing, punya platform masing-masing, punya audience masing-masing. So whatever we can do, whatever we can contribute to this world, that's what makes us unique. Kayak contohnya dulu almarhum Glenn Fredly kan beliau bisa dibilang aktivis HAM. Dan dia sering menyuarakan raise awareness tentang isu-isu HAM untuk Indonesia Timur. Hampir setiap kali dia manggung, dia konser, dan itu nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Beliau punya audiens itu, punya followersnya, dan disitulah dimana beliau berkesempatan untuk sharing tentang isu-isu yang mungkin kurang di spotlight sama media gitu. Jadi nggak apa-apa, it's fine. However you choose to express your feelings, your emotions, ya udah fokus di situ aja. Oke. Betul banget tuh Mbak Lia. Nah, tapi bagi anak-anak yang apolitis nih, males banget gitu kalau udah denger kata politik, itu bukan gue dan itu udah urusan yang lain gitu. Itu gimana biar meningkatkan awareness mereka terhadap politik, bahwa politik tuh nggak hanya itu gitu. Gimana? Iya, mengembalikan lagi semangat politik anak-anak muda gitu. Kan banyak juga tadi yang apolitis. Nah, itu bukan gue gitu kan, kalau mengubah kebijakan di DPR ya ada orangnya gitu, ada mahasiswa yang demo, tapi ada anak-anak muda yang ya itu bukan urusan gua gitu, bodoh amat tentang politik gitu. Balik lagi ke jawaban di pertanyaan sebelumnya, kita semua ada platform dan audiens, semua ada platform dan audiens masing-masing. Jadi nggak bisa semua orang jadi politisi, nggak bisa semua orang demo di DPR. Kamu bayangin kalau jutaan orang demo di DPR, sekeos apa? Ratusan ribuan orang aja udah chaos, apalagi kalau jutaan kan. Jadi memang nggak semua orang harus turun ke lapangan dan melakukan nggak usah semua orang turun ke lapangan dan menyuarakan aspirasi mereka. Jadi kamu bisa raise awareness using your own talents in your own field gitu, whatever that is. It might be the digital field or arts or whatever. Just focus on that aja. Jadi nggak usah kamu, kalau misalnya memang kamu nggak mau jadi anggota DPR, kamu nggak usah, ya udah, it's fine gitu. Tetapi kalau misalnya memang kamu ada keresahan dan ngerasa kamu bisa punya platform, ada yang kamu suarakan, ada kamu bisa create change using your talents, that's fine. Just do whatever you can do in your own capacity gitu. Nggak usah kamu ngikutin teman-teman kamu yang lain. Kalau teman-teman kamu mau demo di DPR, ya udah silakan. Kalau misalnya kamu nggak mau, it's fine. Ya. Nah, Mbak, aku mau tanya nih. Kan Mbak Lia jadi politisi tuh. Terus bagaimana respon dari teman-temannya Mbak Lia nih, teman-teman seangkatan, teman-teman pergaulan, adakah perubahan sikap dan lain sebagainya gitu, atau malah mendekati? Enggak sih, mereka nggak berubah atau apa, karena mereka kayaknya juga udah tahu dari dulu ya, karena tahu aku memang datang dari keluarga yang politik, jadi mereka kayaknya juga udah tahu, walaupun mungkin dulunya aku nggak ada interest ke dunia politik, tetapi karena sekarang saya sudah masuk, mereka nggak yang kaget atau gimana, kayak oh it's fine, emang expected gitu loh. Jadi mereka kayak I'm very thankful my friends support me, walaupun nggak semua dari mereka paham atau interest ke politics, mereka ngelihat aku yang sangat aktif gitu, mereka supportive and they're proud of me. Mereka melihat perkembangan aku juga suka sharing sama mereka, karena teman-teman aku kan juga yang non politik ya, bukan teman-teman Golkar ya, yang teman-teman di luar partai gitu. Mereka kan juga ada yang datang dari keluarga pengusaha apa segala macam, jadi aku juga suka sharing sama mereka gitu. So mereka overall semua sih supportive sih. Nah, ada nggak lowest moment dalam hidup Mbak Alia nih, dan bagaimana Mbak Alia menghadapinya nih? Banyak ada sih, kayak setiap kali aku ngerasa gagal, kayak
I think one of the biggest failures in life itu waktu itu aku ngerasa aku nggak dapet diterima di universitas yang aku inginkan banget, dan itu aku udah nyoba buat masuk ke universitas itu 2 kali. Abis itu disitulah aku ngerasa seringkali kalau kita ingin sesuatu dan pintu itu tidak terbuka, tetapi Tuhan akan membukakan pintu yang lain yang ternyata lebih baik, tapi itu nggak ada di ekspektasi, itu di luar ekspektasi kita gitu. Seringkali seringkali banyak hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kita, dan ternyata itu kayak this is way more than what I thought I needed, way better than what I want gitu. Dan waktu itu saya nggak dapat masuk ke universitas yang saya inginkan, tetapi saya dapat di universitas lain, dan itu alma mater saya, Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles, California. Dan di situ saya belajar lebih ke art, itu kan art school ya, jadi banyak art skill, kayak technical skills di bidang art, dan juga soft skill untuk business majornya. Jadi aku lebih ngerasa kayak lebih banyak belajar hal karena aku bisa masuk di universitas itu. Gitu. Terus kayak teman-temannya juga karena kita all on the same level. Terus kisaran usia juga mirip-mirip. Jadi aku ngerasa kayak aku lebih bisa berkembang di environment yang kreatif aja. Gitu. Oke. Nah, tadi kan soal mentor ya, Mbak. Tadi saya nyebutin soal mentor. Tapi selain mentor, ada public figure favorit Mbak Alia itu siapa kira-kira? Michelle Obama. Michelle Obama. Karena luar dia biasa. 8 tahun jadi first lady, jadi dia bosnya Amerika. Iya, terus dia tuh kayak humble banget kan, and she just looks like kayak sosok yang approachable gitu loh, bukan yang typical first lady yang kayak gue tuh ibu negara gitu, tapi dia yang kayak very approachable, and she likes sports, and she's very fit and very fashionable. Jadi she just looks like somebody yang bisa paham dan bisa mengerti permasalahan, terus tapi bisa kayak masih classy and elegant, tapi masih cool at the same time gitu. Jadi kayak I feel like sosok seperti itu tuh bisa menutup gap antara elit sama yang middle low class gitu. Iya, middle low class, betul. Iya, jadi menurut aku sebagai perempuan, I feel like that's the type of woman kita harus strive to be. Ya, oke. Nah, di Indonesia ada nggak orang kayak Michelle Obama itu? Belum? Atau Mbak Alia calonnya nih? Oh, amin. Aku aminin aja. Aminin aja. Ya, aminin aja. Harus bisa membaca gap ya, dan berkomunikasi sih intinya ya, antara kalangan elit dan menengah ke bawah. Ya. Halo Mbak Alia. Iya. Sorry, kirain terputus. Enggak. Enggak, aman ya? Kok. Iya, Mbak Alia, nah Mbak Alia kan juga sibuk nih ya. Kira-kira ngebagi waktunya nih antara pekerjaan, terus antara personality-nya Mbak Alia gitu. Bagaimana cara membagi waktunya? Pasti kan pulang kantor malam, terus harus ngerjain apa, bangun lagi pagi, dan rutinitasnya pasti akan gitu-gitu aja nih. Iya. Terus kan harus baca buku juga. Sejak pandemi, sejak balik ngantor lagi, aku udah batasin banget jam aku di kantor, karena kebetulan ya ada beberapa kasus positif di kantor, tetapi alhamdulillah sudah ditangani. Jadi karena sejak itu aku batasin banget jam aku di kantor. Dulu bisa sampai malam, tetapi sekarang sudah aku kurangin, dan jumlah orang tamu yang aku terima pun juga sudah aku batasin banget. Kalau misalnya nggak harus ketemu, bisa via virtual aja. Nah, kalau cara batasinnya sih, aku bersyukur banget banyak pekerjaan aku yang masih pekerjaan di kantor sama kayak kegiatan organisasi masih bisa kolaborasiin karena mirip-mirip gitu kan. Terus juga teman-teman juga banyak yang di pemerintah tapi berbagai macam sektor, jadi masih ada overlapnya gitu. Jadi kalau mau ketemu, mau ngobrol, masih ya nggak apa-apa gitu. Terus tapi it's very important sih untuk take time out of your really busy schedule untuk have fun, nggak mikirin tentang kerjaan, untuk relax, untuk me time.
buat Ya, perempuan harus treatment, terus harus santai Netflix di rumah, baca buku, baca buku beres-beres ya. rumah. Iya, kayak it's very important mau berapa sibuk kita untuk harus carve out time dari hari kita, mau sesibuk apapun untuk ngurusin diri kita sendiri, take care of our physical health and mental health. Karena itu akan Ya, memberi dampak ke kinerja kita. Kalau kita betul. secara fisik dan secara mental nggak sehat, kita nggak mungkin bisa produktif. Ya, betul betul. Nah, tipsnya tuh untuk bisa menjaga itu semua apa? Mungkin kalau buat teman-teman yang jadwalnya lebih padat lagi daripada aku, mungkin benar-benar bisa dijadwalin nih. Misalnya hari Senin dari jam segini sampai jam segini, gue nggak ngecek handphone, nggak buka laptop, nggak buka email, gue nonton TV, atau gue baca buku, atau gue bersihin rumah, atau gue ke salon gitu. Terus saya seminggu tuh 3 kali, atau berapa, misalnya hari Sabtu ini gue ketemu teman-teman dari jam 12 sampai jam 3, nggak boleh diganggu sama orang atau apa. Jadi kayak kalau Ya, teman-teman aku yang sibuk banget biasanya memang kayak gitu, kayak mereka dijadwalin kayak hari ini personal day, nggak boleh diganggu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba itu. oke. Terima kasih Mbak Lia tipsnya. Nih ada pertanyaan dari Sure, Kak boleh. Fahad nih, Direktur Amart Institute. Buku favorit Mbak Lia apa? Share dong. Apa yang 10,000 hours itu ya, itu pop psychology, yang Oke. kamu harus ngelatih sesuatu selama 10.000 jam biar bisa memaster skill itu aku belajar banyak hal dari buku itu sih. Oh, keren. Apa tuh teorinya yang ditulis di dalam buku itu? Aku nggak ingat Gimana exactly, langkah? cuman basically Ah, kayak kamu harus to get good at something, whatever skill that is. Kayak kalau nggak salah contoh yang sering dipakai di bukunya tuh kayak main biola gitu. Kayak kamu harus bisa latihan selama 10.000 jam biar kamu bisa sampai titik di mana kamu itu jago dan kamu kayak master as violin gitu. Nah, Terus biasanya, mm, terus Mbak, nggak, tadi lanjut aja Mas. ya kebiasaannya nih kalau menghilangkan kemageran nih, biasanya kan ada aja tuh rasa mager ya, aduh males nih, Iya, pengen iya, iya. ngapa-ngapain gitu, males nih gitu kan. Nah itu gimana tuh Paham, Mbak paham. Lia melawan kemageran itu? Pertama-tama seperti yang tadi sudah aku jelaskan, mager itu sebetulnya nggak apa-apa. Kamu juga harus take time untuk istirahat and do nothing ya. Ya, That's very important. Nggak mungkin kamu bisa produktif setiap detik. So it's fine kalau kamu mager every once in a while. That's fine, that's okay. Nggak usah pressure diri kita sendiri untuk harus selalu menciptakan sesuatu atau working on something all the time. Nah, tapi cara menghilangkannya lagi ya, buat anak-anak muda kayaknya kalau udah kepepet banget pasti akan produktif, pasti akan nggak mager, pasti akan berkarya menurut aku ya, terutama lagi di era-era seperti ini. Kalau rekening udah mendekati mendekati minus, itu udah pasti bisa berkarya dan bisa produktif lah. Kalau menurut aku cara paling efektif sih kayak ada rutinitas aja gitu tiap hari. Jadi mungkin misalnya pagi itu olahraga atau apa, baca buku lah, beres-beresin rumah, do something that like wakes you up and like challenges you every day, ya, biar your mind gets stimulated, your brain gets stimulated, biar you keep going and going and going gitu loh. Jadi malah kalau diem tuh malah jadi kayak resah dan gak enak gitu. Jadi you have to do betul something betul. that keeps stimulating yourself. Betul banget ya. Nah temen-temen nih, bagi yang mendengar kita berdua yang sedang ngobrol seru nih, Mbak Alia dengan saya, tadi banyak banget informasi buat teman-teman semua, baik dari politik, tentang kreativitas anak muda, inovasi anak muda, dan melawan kemageran, dan tips-tips buat teman-teman semua untuk menghilangkan rasa bosan, negative thinking, dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua ke Mbak Alia. Ini kayak ada deh dari atas-atas. Coba scroll deh, Mas. Bentar. Ada dari atas-atas. Soalnya nih aku nggak... Oh. Nah, gimana nih? Ada dari Kak Fat juga nih. Gimana Mbak Alia menanggapi soal privilege? Misalnya soal akses terhadap internet tuh. Gimana menurut Mbak Alia biar kita bisa mendorong pemerataan? Nah, soal gap ya, kan banyak nih. Kalau bicara soal PJJ, ya orang Jakarta aja banyak yang nggak bisa akses internet gratis gitu kan. Apalagi orang daerah yang keterbatasannya itu luar biasa, nggak punya HP,
terus kemudian jaringan internetnya juga mungkin belum ada. Sampai yang kasus kemarin itu ini ya, yang di Garut itu bapak itu mencuri HP, Oh my kemudian God. untuk iya buat anaknya belajar gitu. Ah, Ini kasihan. peristiwa-peristiwa ini kan yang seharusnya bisa dipotret oleh kita Mm-mm. gitu kan. Iya, Internet lagi-lagi menjadi kebutuhan kita, iya, kebutuhan real udah saat menjadi ini. kebutuhan pokok ya sekarang, bukan Iya hanya betul, kebutuhan udah sekunder. betul. Nah menurut Mbak Alia gimana nih? Tapi menurut aku juga nggak, solusinya tuh apa ya, PJJ dan apa sekolah online tuh nggak bisa diimplementasikan dengan semudah itu across Indonesia gitu. Masih harus ada physical sekolah. Mungkin Ya, bentukannya tergantung kebutuhan per daerah. Jadi nggak bisa dipukul rata kayak oke, semua orang dari Sabang sampai Merauke sekolah online dari sekarang sampai tahun depan. Nggak bisa kayak gitu. Mungkin betul. di kota-kota besar masih lebih memungkinkan, tetapi di daerah-daerah terpencil, di desa-desa terpencil yang konon katanya mau cari signal handphone aja harus naik pohon, harus naik Naik. manjat gunung, kayak ribet banget kan, bahaya Ya, kan. Jadi ya. harus ada solusi yang bisa cater to kebutuhan per daerah, nggak bisa kebutuhan satu negara disamain gitu aja. Sama aja kayak solusi corona, nggak mungkin hanya ada satu, nggak mungkin vaksin doang udah gitu, pasti ada Ya, lots of solutions, ada kayak apa, perubahan ventilasi gedung lah, apalah inilah itulah, pokoknya harus ada kebijakan followed by some sort of real program dari Kemendikbud dan stakeholder lainnya, yang bisa memberi beraneka ragam solusi untuk masalah pendidikan nih di Indonesia. Nggak bisa hanya dipukul rata kayak gitu. menarik Mbak Alia. Soal internet tadi. Nah, aku pengen denger nih statement terakhir dari Mbak Alia. Oke. Oke deh, pertama-tama mau mengucapkan terima kasih ke Dirga dan teman-teman dari Amanat Institute yang sudah mengundang saya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi sore hari ini dan sudah memberi pertanyaan. Tadi banyak pertanyaan yang menarik. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau yang belum dijawab, bisa langsung DM saya di Instagram di @alialaksono. Tulisannya kayaknya ada di atas. Ingat ya teman-teman, di era pandemi ini penting sekali untuk kita mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan atribut yang selayaknya digunakan kalau kita harus keluar rumah. Jangan lupa rajin olahraga. Jangan jadikan pandemi ini ke alasan untuk bermalas-malasan. Istirahat boleh, mager boleh, semua ada waktunya. Tetapi ingat, kamu harus tetap produktif, tetap bermanfaat minimal bagi kedua orang tua kamu, bagi keluarga kamu yang sudah susah payah membesarkan kamu. Jadi jangan jadi pandemi ini alasan untuk mager-mageran doang gitu. Ya. Jadi istirahat boleh, tetapi masih harus produktif, masih harus berkarya, masih harus berdampak gitu. Nah, tadi Mbak Alia nyebutin olahraga nih. Kira-kira olahraga favorit apa yang Mbak Kalau Alia dulu lakukan? dari Sepeda kah? SMP, SMA itu suka banget sepak bola. Karena dulu pas ke sekolah itu ada tim Sepak bola. olahraganya kan. Iya, pas sekolah kan lebih gampang ya karena ada tim. Semua olahraga Ya. juga ada timnya gitu. Jadi Ya. dan ada liganya kan, setiap sekolah tuh ada liga-liganya gitu. Dan jadi rajin olahraga. Terus pas kuliah sampai sekarang itu lebih sering boxing, kayak Muay Thai gitu. Tapi biasanya latihannya kalau nggak di studio olahraga gitu bisa di rumah. Terus suka yoga juga. Jadi lebih yang kayak untuk diri sendiri sih, bukan kayak tim sports gitu. Jarang yang tim sports. Susah soalnya kalau cewek. Menarik ya olahraganya, Muay Thai, sepak bola. Selain itu ada lagi sekarang kayak lari sepedaan gitu? Lari Kan aku lagi nggak ngetren ya terlalu sepedaan suka nih. karena pada dasarnya aku nggak kuat lari kelamaan. Terus sepedaan cuman iseng-isengan doang, nggak yang kayak dari Jakarta sampai Bogor gitu. Kayak aku kayak nggak kuat deh. Paling cuman iseng-isengan doang, kayak dari kantor ke daerah GBK terus ke Senayan gitu. Gitu, yang dekat-dekat Nah, teman-teman,
IG Live bagi teman-teman yang belum bisa menyaksikan secara langsung, nanti akan ada di YouTube, di kanal YouTube-nya Amanat Institute. Teman-teman bisa cek di sana, dan teman-teman juga bisa follow Amanat Institute di Instagram, kemudian juga follow juga Amanat Institute di Twitter serta di Facebook ya. Dan juga follow Mbak Alia nih. Tadi Mbak Alia sudah membuka diri, ada sesuatu yang ingin dikolaborasikan gitu ya Mbak Alia ya. Bisa juga di DM ke Mbak Lia, Oh juga iya. ada mau tanya-tanya tentang, kan banyak tuh pasti kegiatan-kegiatan di Menpora, kegiatan di Menpora banyak, teman-teman juga bisa tanya sama Mbak Lia. Oh iya, ada lagi, kita punya giveaway di Amanat Institute, silakan cek. Di situ ada link surveinya juga, teman-teman harus ngisi, kemudian ngajak teman-teman untuk follow Amanat Institute IG-nya. Nanti siapa yang beruntung dia akan mendapatkan dua buah handphone seperti itu. Mbak Lia, terima kasih banyak nih atas waktunya. Mbak Lia juga buru-buru ya akan upacara lagi. Sama-sama Mbak Lia, saya terima kasih banget Mbak Lia sudah mau diajak ngobrol bersama kita. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi, sharing lagi bersama Mbak Alia. Kapan-kapan kita langsung ketemuan aja kali ya saya. Oke, siap main ke kantor Mbak Alia.